Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Endi Saiful Alim dan Pak Arafat Febrian Dirja PhD, dan yang terhormat Ustadz Ahmad Fihri MA selaku narasumber pengajian kita pada hari ini, beserta para kabak dan teman-teman BPTI semuanya. Saya akan membacakan susunan acara pada pengajian bulanan pagi pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan kepada Bapak Arafat, empat pengajian oleh narasumber, kelima tanya jawab 10-15 menit, keenam kesimpulan dan closing oleh narasumber, dan terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Adi. Kepada Saudara Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quran Surat Yusuf ayat 4 yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Arafat Febrian Dirza PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Kare. Mungkin di sini udah bergabung Pak Endi ya? Atau memang Pak Endi lagi ada kegiatan, mungkin saya mewakilkan. Baik. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fikri dan teman-teman tim BPTI yang saya banggakan, di Saiful Alim, Kepala BPTI yang saya hormati. Mungkin sekarang lagi ada kegiatan di FEB Pak Ustadz ya, jadi memang mohon izin beliau tidak bisa ikut secara on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana kita pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun di virtual meeting ya, di pengajian di pagi hari ini, yang akan diisi langsung oleh Bapak Ustadz Ahmad Fikri. Kita salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita semuanya mendapatkan sahabat beliau di yang tidak panjang pengantar dari saya. Mungkin kami dari tim BPTI sangat berterima kasih atas waktu luangnya dari Bapak Ustadz yang mungkin cukup padat, dan tadi kami mohon maaf apabila ada keterlambatan acara yang memang disetting jam 9 pagi ya, memang kondisi teknis sehingga acara ini mungkin agak terlambat seperti itu. Dan mungkin di sini kami memohon tausiah dari Pak Ustadz
supaya kami bisa menjalani aktivitas sehari-hari kami di BPT ini menjadi lebih maksimal lagi dengan amanah. Dan mungkin di sini ada tema dengan kisah inspiratif Nabi Yusuf, Pak Ustadz ya. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan ibro dari perjalanan Nabi Yusuf dari yang akan disampaikan Pak Ustadz Ahmad Fikri nantinya. Dan di sini teman-teman BPT ini memang kami dari sekarang ini Pak Ustadz lagi menunggu juga kabar dari Webometrik Pak Ustadz. Memang tupoksi kami, KPI kami adalah kami, yaitu peringkat Webometrik UHAMKA di Webometrik seperti itu. Dan mohon doanya juga Ustadz nanti mungkin diselipkan supaya kami mendapatkan hasil terbaik di pencapaian ranking UHAMKA nantinya. Yang mana memang targetnya ada 50 besar, yang posisi kita sekarang ada 60, ranking 69. Dan tidak banyak saya sampaikan, mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya akan membuka pengajian ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman BPTI diharapkan menyimak, walaupun mungkin ada yang off cam, memang untuk menyimak kajian dari Ustadz ini. Semoga kita semuanya mendapatkan ibrah atau pelajaran dari apa yang disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Fikri atas waktunya untuk menyempatkan hadir di pengajian ini. Lagi, bilang saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Sekretaris BPT UHAMKA yaitu Bapak Arafat Febrian Dirja PhD. Selanjutnya adalah inti dari acara pengajian bulanan BPT UHAMKA yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPTI UHAMKA, Bapak Endi, dan kepada Bapak Arafat yang tadi memberikan sambutannya, serta teman-teman BPTI. Bersyukur hari ini saya diberi kesempatan melalui Mas Tirta, walaupun kemarin WA juga memang lagi ada problem di sister saya, dan sebenarnya di teman-teman BPT juga hanya beberapa yang saya kenal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan secara pribadi saya dan teman-teman di BPTI, dan saya menyambut baik apa yang menjadi undangan dari BPTI terkait tentang kajian bulanan ya. Ternyata Masya Allah di BPTI punya kajian khusus. Mudah-mudahan nanti ada kelas tahsin khusus BPTI ataupun yang lainnya. Bismillah, karena ini masih dalam proses bekerja dan menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Insya Allah materi kali ini bicara tentang satu kisah ya. Biar kalau kisah itu kan agak nempel gitu. Dan ini faktual, ada gitu. Dan kisah ini memang sangat inspiratif. Apalagi ini teman-teman BPTI masih pada muda juga, termasuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita lihat apakah memang satu pertemuan atau nanti berlanjut. Ini sekedar memberikan sebuah inspirasi buat kita semua. Saya izin screen ya, share screen ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwa kisahnya Nabi Yusuf ini merupakan urutan di surat ke-12. Teman-teman kalau di dalam Al-Quran itu sebuah penamaan surat saja itu sejatinya udah punya pesan. Makanya kan nama itu menjadi sebuah simbolik. Misalkan Al-Baqarah, sapi gitu kan. Ada juga Al-Fil, gajah. Saya pernah judul Jumatan, saya bicara sama Jumatannya adalah gajah. Bingung orang-orang. Jarang bicara, orang bicara kalau khutbah Jumat tentang takwa, tentang iman. Saya bicara tentang gajah.
Dalam surat Al-Fil kan sebenarnya simbolik tentang apa? Simbolik tentang sebuah kebesaran, sebuah kedigdayaan, tapi tumbang dengan sesuatu yang sangat anti klimaks, yaitu dengan batu atau kerikil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Atau penamaan surat yang lain misalkan Al-Kahfi, gua ya, gua. Itu simbolik sekali. Bicara tentang apa? Tentang kesunyian, tentang keheningan atas tirani-tirani kenifakan, tirani-tirani kekufuran itu. Dan ternyata hening bersama Allah. Pemuda Al-Kahfi di dalam surat Al-Kahfi kurang lebih berapa tahun? 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun, 309 tahun. Tapi ternyata nyaman-nyaman aja. Makanya kalau saya kaitkan dengan corona, ya bisa jadi ini sebuah internalisasi, keheningan, internalisasi bersama keluarga, keheningan bersama Allah. Gitu. Ternyata kita masih bisa hidup. Ini pemuda Al-Kahfi 309 tahun. Jadi merupakan ibrah, simbolik, apalagi bicara tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu bicara tentang sapi, tapi simboliknya apa? Tentang kengeyelan Bani Israel atas semua karunia-karunia rezeki-rezeki yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi ternyata apa? Mereka kekeh, nggak mau taat. Itu kan ibrahnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah sapinya gimana? Sapinya begini, nggak berwarna kekuningan, keputihan, farijun, wala dalulun, wala bla bla bla. Tapi tetap aja nggak mau taat. Jadi dari sisi penamaan saja itu merupakan sebuah simbolik. Kesempatan hari ini Ustadz ingin menyampaikan keistimewaan, ya. Ini keistimewaan kisahnya Nabi Yusuf. Dan ternyata saya ibaratkan kisahnya Nabi Yusuf itu ibarat huruf W. Apa itu huruf W? Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dan ini karena ini rata-rata teman-teman BPT ini adalah keluarga muda, ya. Maka mudah-mudahan kita mengambil ibrah dari peristiwanya Nabi Yusuf. Pola hidupnya huruf W. Apa itu huruf W? Nanti kita lihat ibrahnya, ya. Bismillah. Yang pertama, mumayyizat, keistimewaannya kisahnya Nabi Yusuf. Yang pertama adalah ahsanul qasas. Tadi yang sudah dibaca oleh qari kita tadi di ayat yang ketiga, wa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dan itu adalah sebaik-baik kisah, ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi ini kalau yang teman-teman BPT sudah punya keluarga, maka yang harus dikuatkan adalah kisah-kisah Nabi, jangan kisah si kancil, si buaya. Makanya itu yang di layar televisi, ya, dia cerita kayak semacam penguatan public speaking yang ya hanya candaan saja, tadi nggak memberikan penguatan iman. Tapi kisahnya Nabi Yusuf dan kisahnya beberapa yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kisah itu kurang lebih di dalam Al-Quran sepertiganya adalah bicara tentang kisah, karena faktual. Apa bedanya kisah dan cerita? Kalau kisah itu bahasa Arab sebenarnya diambil dari kata qissah. Qissatun, qissatani, qisas. Qisasul anbiya, kisah. Nah, sedangkan cerita tuh ya belum pernah terjadi, hayal gitu, ya. Makanya saya kemarin temanya ini, Mas Tirta, judul Jumatannya, layangan putus. Wah, kaget orang-orang. Itu kan karena lihat di YouTube kok rame banget, terus di WA juga banget, ya. Akhirnya saya ambil aja, itu terlalu dilebay-lebaykan, ya. Dan ini menarik memang dikaitkan dengan kondisi hari ini. Nanti kita ke depan bicara tentang parenting, ya, Mas Tirta. Ini penting juga untuk keluarga-keluarga muda. Karena saya juga masuk di parenting, di keluarga-keluarga, karena masuk di timnya Ustadz Budi. Mungkin Ustadz atau Kiai Rahmat ini yang biasa suka curhat atau cerita. Tapi yang kedua, ini pun penting.
bahwa keistimewaannya Nabi Yusuf, kisahnya ini merupakan tasliyatun Nabi, menjadi hiburan bagi Nabi. Kenapa menjadi hiburan? Nanti kita lihat. Ya, kenapa ini dibacakan kemudian menjadi hiburan? Ini saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat tahun kesedihan. Kenapa? Karena dua sosok yang ia cintai meninggal dunia. Siapa? Istri Nabi, yang kedua adalah paman Nabi. Di dalam tahun yang bersamaan. Istri Nabi siapa? Khadijah. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Ya, yang pertama, Khadijah, ini biasanya saya kalau kajian kayak ini selalu didukung oleh ibu-ibu, bahwa Rasul sampai benar-benar sedih itu, kemudian dibacakan surat Yusuf itu, karena kebaikan-kebaikan Khadijah itu sampai teringat dan tertancap betul. Ya, sampai dalam sebuah sabdanya, inni ruziqtu hubbaha, sampai saya itu benar-benar dikaruniaku oleh cintaku bersamanya. Inni ruziqtu hubbaha. Mengapa? Karena, dan inilah kenapa bahwa Rasul itu melakukan poligami, menikah dengan istri yang lain itu ketika Khadijah sudah meninggal, baru poligami gitu. Dan kenapa pula tidak noleh kepada istri ataupun para wanita lain? Karena di Khadijah sudah komplit gitu. Sampai-sampai malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabiullah Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, tolong sampaikan salam kepadaku, kepada Muhammad, bahwa di rumahnya itu tidak pernah ada kata dua, goyah dan payah. Dan lihat, kenapa Rasul sampai mencintai betul Khadijah? Karena ada 4 hal ya kalau di kajian parenting. Ya, yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu mencintainya, bahwa dia yang pertama kali wanita yang mengimani di saat orang lain mengkafiri. Hiya amanat id kafarani annas. Itu yang pertama. Yang kedua, hiya sadaqatni id kadzabani annas. Dia yang memberikan penguatan dakwah. Dia yang mendukung dakwahnya di antara umat-umat yang lain atau keluarga yang lain itu mendustakan dakwahnya, ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, dia yang memberikan funding dana. Nah, itu kalau di kajian ummahat, ya tadi harus menjadi istri kaya untuk penguatan dakwahnya. Dan yang keempat, dia yang memberikan keturunan banyak dibandingkan istri-istri lain. Ya, saya mau nanya nih, Rasul dengan Khadijah punya anak berapa? Ya, saya bisa jawab. Ustaz Rahmat, Pak Kiai Rahmat. Itu Rasul dengan Khadijah itu punya anak 6 ya dengan Khadijah. Total punya anaknya 7. Yang satunya dari budaknya. Dibandingkan istri-istri lain, yang memberikan penguatan anak itu adalah dari Khadijah. Dan saya sebenarnya belum sepakat lah, kalau menikahnya Khadijah itu di usia 40 tahun. Dari mana analisanya? Dari satu, usia Khadijah meninggal itu usia 53 tahun. Sedangkan masa pernikahan bersama Rasul itu kurang lebih 25 tahun. Kalau Khadijah meninggal di usia 53 tahun, kemudian masa pernikahannya 25 tahun, berarti kurang lebih nikahnya itu di usia bisa jadi usia 28 tahun. 53 dikurangi 25, jadi 28 tahun. Jadi masih grace, masih cantik. Ya. Makanya dari rahimnya Khadijah itu sampai 6. Dari total semua anaknya Rasul itu 7. Dan dari anak perempuannya itu, kalau bicara tentang kepemimpinan setelah kepemimpinannya Nabi, maka di Abu Bakar Rasul menikah dengan anaknya Aisyah, kemudian di Umar Rasul menikah dengan anaknya namanya Hafsah kalau orang-orang, sedangkan di Utsman justru anak perempuannya yang dinikahkan dengan Utsman, dan Utsman digelari dengan Dzu Nurain, 2 cahaya, karena anak perempuannya
nikah sama Utsman ketika Utsman menceraikan istrinya karena kafir, ya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sedangkan Fatimahnya nikah sama Ali. Jadi kepemimpinan Rasul selepasnya itu masih kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keduanya ini ditinggal oleh pamannya Nabi karena baik sekali walaupun dalam kondisi kekafiran itu baik sekali, dan yang bikin sedihnya adalah orang yang baik pamannya sendiri ternyata yang bikin sedihnya bagi Rasul adalah sampai pada sakaratul maut masih belum amantu billah, belum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kenapa menjadi hiburan? Ini yang ketiganya. Peristiwanya ini kisahnya. Baru nanti saya sampaikan yang keempatnya ya. Kemudian ini ketiga, satu surat yang mengungkap satu kisah saja. Ya. Dibandingkan kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabiullah Muhammad SAW, ini kisahnya kisahnya Nabi Yusuf hanya terjadi dan dimuat secara kronologis di surat ke-12 hanya pada surat Yusuf yang ke-12 ini. Ustaz, sepertinya slide-nya belum maju, Ustaz. Punten. Kok bisa? Cerah. Maksudnya ini yang muncul yang PPT-nya bukan yang slideshow-nya. Benar nggak, Mas Karek? Iya. Bentar, berarti saya yang salah ini. Udah? Belum? Belum. Bentar. Ada yang bermasalah. Ya, di sini aja, Ustaz. Siap. Sudah? Ya. Sudah belum? Sudah, Pak Ustadz. Baik. Jadi saya ulang ya. Ini satu Ahsanul Qasas. Kemudian yang kedua ini bahwa menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga bahwa satu surat ini mengungkap hanya satu kisah saja dalam surat Yusuf, yaitu surat yang ke-12. Jadi tidak seperti puzzle, ya. Jadi kisahnya itu satu utuh. Tidak seperti puzzle-nya kisahnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam terdapat di beberapa kisah-kisah lainnya. Ya. Sedangkan ini rahasia ilahinya. Ya. Jadi kalau kita memahami, dan ini yang akan kita ambil ibrahnya. Dan inilah ada rahasia ilahi bahwa Nabi Yusuf dalam hidupnya banyak sekali mata rantai ujian sehingga ia jadikan menjadi seorang nabi. Ya, kalau tadi yang ngaji siapa? Itu Mas Adi. Kita dengar kan yang tadi Mas Adi yang dibaca bahwa Nabi Yusuf itu mimpi, ya, mimpinya apa? Melihat 11 bintang, matahari, bulan, semuanya sujud di hadapannya. Kira-kira takwil mimpinya apa? Kalau jadi para pakar pentakwil ini, orang-orang BPTI. Ya. Jadi 11 bintang, ya, 11 bintang, kemudian matahari, 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya, sedangkan matahari ini adalah ayahnya, wal qamar ini adalah bulan, ini adalah ibunya, dan itu nanti ke depan akan sujud di hadapan Yusuf. Jadi peristiwa kisahnya Nabi Yusuf ini sampai-sampai kurang lebih 80 tahun dijauhkan, tidak dipertemukan gara-gara satu problemnya. Nah, nanti saya nanya, problemnya apa? Ya, ini yang menjadi mata rantai ujiannya apa? Kita lihat di sini. Lihat ya, ada ya. Di sini ada sumur. Itu terurai di dalam ayat yang kelima
ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 bahwa berawal dari apa? Berawal dari sikap saudara-saudaranya, ya. Berawal dari sikap saudara-saudaranya muncul sikap hasad. Ya. Makanya inilah kenapa kalau orang Israel, Yahudi itu bengis bisa jadi dari sini gitu. Jadi kalau bicara tentang sejarah bahwa Yahudi atau Yahuda, saya sempat ditanya waktu kajian di Citra Grand itu di Cibubur, Ustaz, apakah Yahudi itu etnis, apakah disebut agama, atau sebagai apa ya, kayak sebuah semacam ajaran? Saya bilang semuanya bisa jadi masuk kepada apa yang tadi disebutkan. Bisa disebut terah karena memang ada tetesan darahnya. Bisa disebut agama, ya bisa jadi menjadi sebuah pemahaman. Nah, saudaranya Yusuf dari ibu yang lain itu ada namanya Yahuda. Itu. Nah, yang kedua, karena tadi ada 11 saudara, karena banyak, maka disebut dengan Bani Israel. Bani Adam. Bani itu kan banyak. Kumpulan dari beberapa keluarga dan orang-orang. Disebut Bani. Maka disebut dengan Bani Israel. Nah, ketika Yusuf itu benar-benar digandrungi, apa ya bahasanya, disenangi oleh bapaknya, ya. Yusuf itu ayahnya adalah Yakub, Yakub adalah ayahnya adalah Ishak, Ishak adalah ayahnya Ibrahim. Ini baru muncul sikap hasad kepada Yusuf, kepada saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya meeting lah bahasanya, berkumpul. Nih bapak kita nih error bahasanya. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Nanti teman-teman boleh, teman-teman BPTI boleh boleh baca terjemahannya. Innahu fi dhalalim mubin katanya di dalam surat ininya ya. Di dalam ini di ayat yang ke-8-nya itu. Innahu fi dhalalim mubin. Jangan-jangan ayat kita ini sesat. Kenapa sih Yusuf benar-benar digandrungi? Ini yang menjadi catatan, karena Yusuf itu sudah ganteng, sudah soleh. Nah, nanti kita bicara tentang konspirasi cewek, ngejebak cowok, gitu. Ya, jadi cewek pun bisa ngejebak cowok, gitu. Ya, perempuan, ya, kategorinya akhwat atau perempuan itu konspirasinya, fitnahnya di kisahnya Nabi Yusuf itu ada 2 jebakan. Itu nanti kita lihat. Jadi di ayat yang keberapanya, ini menarik sebenarnya kalau bicara secara kronologis ayatnya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu di sini ya pertama kalinya itu saudara-saudara membuat konspirasi, ini kayaknya kali-kali kita ajak yuk Nabi Yusuf. Nah, ini awal muncul dari sikap hasad, ya. Kemudian mendatangi ayahnya, ayah, innahu, boleh nggak dong kita bawa Nabi Yusuf itu ke sebuah lapang, ke taman, ngajak main gitu, bersenang-senang lah sama Yusuf gitu. Cuma ada rasa kekhawatiran bapaknya gitu. Aduh, jangan-jangan ada apa ya? Dan ternyata betul, konspirasi mereka dimainkan menghadap bapaknya, minta izin, yarta wail up, tolonglah ya kita sedikit ya nyenengin Yusuf, main-main di taman, ngobrol santai gitu, ngopi bareng lah bahasanya anak zaman sekarang itu. Nah, ketika sudah jauh tidak dilihat oleh ayahnya baru, ya. Nah, di dalam ayat ini, ini menarik nih ya, konspirasinya. Di ayat yang ke-6 kata saudaranya Yusuf, udah uktulu Yusuf, buang aja, ya. Maaf, bunuh aja Yusuf ini. Biar kalau sudah tidak ada di tengah-tengah kita, bisa jadi kecenderungan ayat porsinya lebih banyak kepada kita semua gitu. Kata yang lain nggak usah, kasihan. Kita buang aja Nabi Yusuf. Nah, makanya muncul konspirasinya akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, konspirasi yang lebih halus lagi begini. Kan nanti ada pintu tobat. Nah, gitu. Kan ada, nah ini setan. Kan nanti ada pintu tobat yang akan bisa menjadi peluang kita untuk bisa tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bahaya. Makanya
Coba lihat saudara-saudara kita, ya, tetangga kita, ataupun teman-teman kantor, ataupun siapa deh. Kalau sudah sikap hasad, ya, sudah punya rasa iri, itu bisa jadi akan memainkan sihir, ya, sampai proses pembunuhan, ya, sampai pada proses pembunuhan. Karena melihat orang lain nggak boleh bahagia, nggak boleh orang lain itu senang, bahagia, bahkan memiliki segala-galanya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hasad dalam kebaikan, itu istilahnya bukan hasad, tapi ghibthah, ya. Misalkan anak tetangga sudah hafal Quran, kok anak saya belum? Saya punya hasrat, punya keinginan untuk anak saya bisa hafal Quran, gimana cara? Itu namanya ghibthah, ya. Teman-teman BPT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini akhirnya konspirasi ini berhasil, ya. Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Saudara-saudaranya pulang ini ke bapaknya nangis-nangis. Oh ya, Yusuf dimakan serigala. Ya, Yusuf begini, Yusuf begini. Cuma aneh bapaknya. Dari mana anehnya? Itu dari bajunya. Seakan-akan sudah nggak percaya. Ini nggak beres ini. Udah, ayahnya udah punya firasat. Ini ada sesuatu yang nggak beres. Udah, diem saja. Akhirnya sudah bahasanya singkat cerita, sudah kejadian seperti itu, dan ternyata di sumur ini diketemukan oleh seorang rombongan dari istana ini, ya. Kemudian rombongan ini dibawa, seorang musafir, ya, seorang musafir ini dibawa ke pasar Mesir, dan Nabi Yusuf itu dijual dengan harga murah, bisamanin bakhsin. Yang beli ini orang istana, ya, orang istananya Zulaiha, ya. Dibelilah oleh Zulaiha, dan suaminya bilang, kita rawat, kita jadikan dia, ya, bahasanya anak kesayangan, ya. Dan ternyata setelah dilap, dibersihkan, kinclong, ya. Akhirnya dari sumur Nabi Yusuf masuk ke istana. Ketika sudah dirawat, ya, kemudian dikasih, ya, perawatan yang sangat luar biasa, di servis yang sangat luar biasa, akhirnya punya jebakan Batman, ya. Bagaimana jebakannya? Yang pertama, jebakan dari seorang wanita. Ini menjadi ibrah kepada kita, dan termasuk saya yang agak ketar-ketir, ya. Jebakannya apa? Konspirasinya Zulaiha di istana adalah wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ditutup pintu di dalam istana serapat-rapatnya, dan itu di dalam kamar sudah tidak ada orang. Antara Zulaiha dan Yusuf, suaminya nggak ada. Namanya jebakan Batman, kan. Disitulah Nabi Yusuf, warawadathu allati lumtunnani, ya, di ayat yang ke-20 kalau nggak salah itu. Hampir saja Yusuf itu mau dengan Zulaiha. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika Zulaiha menyampaikan, qalat Yusuf haytalak, Yusuf sini dong. Udah gelegar itu. Jadi karena sudah nggak ada siapa-siapa, Yusuf merasakan gemetar yang sangat luar biasa. Itu jebakan ataupun fitnah wanita. Dan apa yang terjadi? Yusuf langsung dikagetkan oleh sebuah pandangan, dan sosok ayah muncul, ya, dalam pandangannya, ingat ayahnya. Kemudian ayahnya menyampaikan, ingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung Yusuf kaget, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Yusuf lari, dan ternyata ketika keluar pintu suaminya datang. Zulaiha langsung nuduh, nih bang, ini dia yang mau ngajak saya untuk berzina, ya. Yusuf karena sudah dijebak oleh Zulaiha seperti itu, dan suaminya juga tidak mau banyak bicara, akhirnya mengambil sebuah keputusan. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, ya. Ini tadi huruf W-nya kan dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ya. Ini pola hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di dalam penjara ini ternyata tadi ada banyak hal, ya.
bertemu dengan beberapa orang, kemudian tetap melakukan dakwah, mengajari orang-orang yang ada di situ, sampai-sampai karena dia Yusuf ini punya kemampuan untuk mentakwil mimpi, akhirnya suaminya Zulaiha itu bermimpikan bahwa ini di dalam Al-Quran ada, bermimpi akan ada 7 sapi gemuk, kemudian dibunuh ataupun dihabisi oleh 7 sapi yang kurus. Dan ternyata takwil mimpi ini ditakwilkan mimpi oleh Yusuf alaihissalam di dalam penjara, dan ternyata dari takwil mimpi ini adalah akan datang 7 tahun penuh dengan produktivitas pangan yang sangat luar biasa, akhirnya habis dengan masa 7 tahun paceklik. Dan dari peristiwa itu pula, ketika paceklik itu saudara-saudaranya meminta sumbangannya kepada Yusuf, dan Yusuf saat itu nggak tahu kalau yang meminta adalah saudara-saudaranya. Dari hasil takwil ini akhirnya Yusuf dipercaya untuk menjadi seorang pejabat negara di bagian keuangan, ya. Jadi ini yang menjadi penguatan bahwa kisahnya Nabi Yusuf ini huruf tadi atas bawah, dan ketika Rasulullah SAW dibacakan beberapa ayat-ayat yang bicara tentang kisahnya Nabi Yusuf tadi, ini menjadikan ibrah ataupun menjadi hiburan, tasliyah. Ada ya orang yang pola hidupnya dijebloskan, kemudian dijebak oleh seorang wanita, kemudian difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dijual di Mesir dengan harga yang sangat murah, itu bisa manin baksin. Nah, ketika mendengar cerita-cerita ini, Nabiullah Muhammad SAW semakin memberikan sebuah support yang sangat luar biasa terhadap penguatan ini semua, sehingga Rasul semakin semangat. Dan salah satu ini ya, ini kisah cintanya. Yang pertama tadi adalah dijebak oleh sebuah konspirasi tadi, jebakan-jebakan oleh Zulaiha. Sedangkan yang kedua adalah fitnahnya ketika Zulaiha itu mengundang para wanita-wanita yang ada di Mesir untuk dijamu oleh Zulaiha, kemudian dihidangkan makanan, dan biasanya kalau hidangan makanan itu ada pisau untuk untuk motong daging ataupun yang lainnya. Maka Zulaiha mencoba untuk menguji teman-teman wanita yang saat itu diundang, Yusuf kamu keluar. Dan ternyata ketika Yusuf keluar itu benar-benar wanita-wanita yang dijamu oleh Zulaiha itu langsung melotot, dan itu digambarkan di dalam Al-Quran, ya. Kurang lebih di antara ayat yang ke-50 sampai yang ke-100 itu mereka sambil memandang Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya Allah, ini manusia apa malaikat. Akhirnya pisau yang ada di tangannya itu tak terasa mengiris-ngiris tangan yang ada di depannya, dan itu berlumuran darah saking terpesonanya oleh kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya. Dan yang terakhir, ini kisah Nabi Yusuf merupakan kisah kehidupan manusia sehari-hari. Yang pertama ada kisah yang tidak terpuji, iri dengki, ya. Ini mencoba kita jangan sampai berbuat seperti ini, karena begini, ya, orang yang dengki itu tidak akan tentram hatinya, pasti kondisi hatinya akan selalu panas, ya. Itulah kenapa di setiap zikir pagi petang kita selalu berdoa dengan surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri hasidin. Dari kejahatan para pendengki apabila dia telah dengki. Ini bahaya. Mudah-mudahan kita selalu berbuat itu penuh dengan keikhlasan, legowo, ya. Kalau bawahnya kita panas, maka yang tidak akan terjadi adalah tidak hadirnya ketentraman, ya. Akan semakin bumerang, bahkan akan semakin hawanya
panas melihat seseorang itu selalu dalam kebaikan-kebaikan terus, ya. Kemudian ada kisah tentang cinta, ya. Kisah cintanya tadi bersama Zulaiha, ya. Ini menjadikan ibrah di tengah keheningan, kemudian di dalam istana yang penuh dengan keberlamapan jabatan, tahta, bahkan wanita. Maka ini menjadi ibrah kepada kita. Makanya saya belum berani jadi anggota dewan tuh, ya itulah, ya, khawatir oleh jebakan-jebakan duniawi yang bisa jadi menjatuhkan kita semua. Kalau dulu sangat idealis, bisa jadi di saat oleh jebakan-jebakan kita malah tergiur dengan berbagai macam jebakan-jebakan yang mengikuti hawa nafsu syaitani. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam benar-benar lulus atas semua jebakan-jebakan tadi. Sehingga ketika Yusuf keluar, yang kesobek itu adalah bagian belakangnya Yusuf. Dan itu menjadi simbolik, tanda. Tapi kalau yang kesobek-sobek itu Zulaiha, ya bisa jadi Yusuf yang mencabik-cabiknya, kan? Itu. Jadi inilah bedanya kita dengan Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi yang itu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi bicara tentang kisah krisis panceklik, ya. Ini bicara tentang investasi. Ya. Bicara tentang investasi, 7 sapi gemuk tadi memberikan penguatan 7 masa atau 7 tahun. Itu penuh dengan produktivitas, tapi karena tadi tidak bisa mampu menjaga, akhirnya lahir sebuah peristiwa krisis, ya, panceklik yang berurutan pula, kurang lebih durasinya adalah 7 tahun. Kemudian kisah yang memberikan inspirasi kepada kita adalah bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu melakukan dari awal sampai terakhir, bahkan di saat penceklik, itu meminta, memohon perlindungan kepada Nabi Yusuf di saat Yusuf menjadi seorang bagian keuangan atau bendahara istana, tiba-tiba Nabi Yusuf tidak pernah memberikan sebuah sikap atau sifat mendendam. Tapi justru Yusuf menjadikan pemaafan terhadap mereka. Dan ini menjadi akhlak yang sangat luhur yang perlu kita teladani dari kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan ini sebagai kesimpulannya bahwa ada 5 keistimewaan kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Yang pertama sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Yang kedua adalah sebagai tasliyatun lin Nabi, sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena diradang duka yang sangat mendalam. Dan dengan membaca kisahnya Nabi Yusuf ini memberikan sebuah penguatan, ternyata ada ya hidup yang di bawahnya dia. Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian difitnah, kemudian dijebak, kemudian dijual dengan harga murah, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Yusuf, Masya Allah, ya, menikmati semua fase-fase itu dan merasakan bahwa hurufnya memang menjadi hiasan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf, kisahnya ini hanya termuat di dalam surat yang ke-12 saja, yaitu surat Yusuf. Ini memberikan kemudahan bagi para pembelajar, para asatidz, para kita semua untuk mengambil kronologis kisahnya dan bisa mengambil ibrah-ibrah di setiap rangkaian-rangkaiannya. Dan inilah rahasia ilahi. Maka ini menjadi penguatan kita bersama bahwa di setiap takdir Allah itu Allah berikan takdir-takdirnya. Ya, saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, ayo ya, mulai musim corona ini kita harus banyak berkreasi. Ya, saya terus terang sejak corona malah saya lebih banyak produktif. Dokter saya alhamdulillah sudah bisa selesai, kemudian kegiatan santri walaupun pandemi juga masih bisa tetap berjalan di tengah derita pendidikan kita. Mereka qiyamul lail, kemudian mereka menghafal Al-Quran. Jadi tidak lemah dan kita harus fight dari setiap takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kelima, kisah Nabi Yusuf merupakan kisah kehidupan manusia sehari-hari, ya, terkait tentang hasad,
tentang cinta, tentang jebakan duniawi yang semoga ini memberikan pelajaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi penguatan kita bersama. Saya kira itu saja sebagai pengingat bersama, karena teman-teman BPT juga harus melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu 15 menit atau sampai 30 menit ke depan. Saya serahkan kepada moderator. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Fihri atas kajian pada hari ini. Saya selaku pemandu acara memberikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit kepada jemaah pengajian virtual. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan dari sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ya. Jadi saya pengen bertanya, bolehkah mentakwil mimpi dalam Islam? Dan misalkan boleh, yang boleh mentakwil itu siapa? Sama satu lagi boleh, Pak? Ya. Satu lagi itu tentang apakah benar katanya itu seperempat ketampanan dunia itu ada di Nabi Yusuf. Sudah itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa nih. Yang bertanya ini Soleh, Ustadz, namanya Soleh. Gimana Pak Ustadz, mau ditampung dulu atau langsung dijawab Pak Ustadz? Yang pertama, saya boleh jawab terkait Ustadz. tentang masalah mimpi ya. Yang pertama bahwa mimpi bagi seorang nabi itu sebenarnya merupakan salah satu tanda kenabian. Tuh, kalau bagi nabi. Tapi kalau bagi kita bisa jadi problem dari keseharian akhirnya enggak tuntas, akhirnya ke bawah-bawah mimpi gitu. Baik mimpi hutang atau mimpi yang lainnya. Itu bedanya kita dengan para nabi ya. Kalau mimpinya seorang nabi itu merupakan tanda kenabian. Salah satu contohnya adalah ketika Nabiullah Ismail alaihissalam mimpi ini arafil manami anni adbahuk, afan, Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih anaknya. Fanzur madza tara, wahai Ismail, bagaimana pendapat Anda? Nah, karena bapaknya hebat, anaknya hebat, ya kata anaknya, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu sudah perintah Tuhan, lakukan ayah. Masya Allah, ini sudah menjadikan penguatan kepada sosok kedua orang mulia, yaitu bapak dan anaknya. Terkait tentang takwil mimpi kita, maka ini kita tidak boleh sembarangan dan kita tidak boleh yakin kepada seseorang yang bisa jadi itu menjerumuskan. Karena ada beberapa di luar sana itu mentakwil mimpinya tadi rada-rada aneh ya. Maka kita harus berguru kepada orang yang tadi dari sisi connectivity dengan Allahnya sangat luar biasa kuat, dan kita tidak boleh sembarangan meminta ditakwilkan mimpinya, karena bisa jadi kalau kita salah orang atau kepada walaupun kiai walaupun ustadz itu bisa jadi salah proses penafsirannya, karena hanya sebatas analisa baik orang yang menjawab mimpi-mimpi kita itu, karena kita tidak punya kelebihan, bahkan hal-hal yang gaib itu kita tidak diberikan kelebihan, karena sudah Allah berikan statementnya bahwa Allahu alimul ghaib, bahwa Allah yang memiliki keilmuan dalam hal-hal yang gaib. Nah, kalau ada manusia yang mampu memiliki hal-hal yang gaib itu, ya bisa jadi dibantukan dengan para jin, ya. Dan tugasnya jin hampir sama dengan kita. Ada yang beribadah, ada yang membelot dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu adalah nikmat kamu sebagai manusia dan sebagai jin. Karena ada manusia yang tugasnya memang fokus terus ibadah, ada juga yang tidak mau ibadah. Begitu pula dengan bangsa jin. Bangsa jin yang selalu diperalat oleh sihir maupun orang-orang yang tidak jelas arahnya, ya ini yang akan diperalat, karena bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Cuma terkadang kitanya nih yang jahil, ya.
Terkadang kitanya yang tanpa ilmu langsung percaya kepada sesuatu itu. Misalkan ketika kita mimpi kemudian kita ceritakan kepada kepada seseorang, kemudian diberikan masukan, diberikan jawaban, itu terkadang jauh dari hubungan dengan Allah ataupun yang lainnya, dan kita percaya karena kita tidak punya ilmunya. Jadi itu. Sedangkan pertanyaan berikutnya bicara tentang bahwa ketampanan Nabiullah Yusuf itu memang benar-benar luar biasa, dan itu digambarkan bahkan seperti malaikat, ya. Itu digambarkan di dalam ayatnya, saya lupa ayat yang keberapa, itu digambarkan ibarat seperti malaikat yang ketika orang melihatnya itu memberikan decak kagum yang sangat luar biasa kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi itu masalah, mudah-mudahan itu Ya, terima kasih Pak. Iya, Afwan. insya Allah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua mungkin dari saya pribadi. Oh, silakan. Keluar konteks gak apa-apa Ustadz Nggak ya? apa-apa, boleh. Oke. Apakah boleh Ustadz jika kita belajar baca Quran atau hafalan, kita belajarnya itu melalui virtual atau melihat YouTube tanpa adanya guru? Ustadz gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Ustadz. Yang pertama, bahwa dalam belajar Al-Quran, nah ini kebetulan saya di lembaga Al-Quran, itu namanya Karim, itu wajib ada guru, ya. Tujuannya apa? Untuk membenarkan, memberikan penguatan. Jadi yang dikhawatirkan itu ada kesalahan dalam dari sisi bacaan. Termasuk, mohon maaf, bagi teman-teman BPTI yang belum bisa, sejatinya jangan membaca yang terjemahan. Itu akan terkecoh, terjebak oleh sebuah tulisan. Misalkan, saya sering menyampaikan sholat, yang benar itu sholat asar atau sholat asar. Itu karena tulisannya A-S-H-A-R. Tapi kalau tulisannya bahasa Arab, dia harusnya pakai shod. Sholatul asri, wal asri. Ya, harusnya ngomong sholat asar itu yang benar. Seperti hanya saat Rahmat atau Pak Rahmat yang mau akikah, kita ngomongnya akikahan, jadi kaf, harusnya qaf, akikah. Nah, ini ada beberapa, karena tulisan di Indonesianya kan akikah, ya, pakai Q gitu, harusnya pakai akikah. Itu ada beberapa yang bisa jadi kalau baca terjemahannya itu akan keselewat. Terus yang kedua, kenapa kita harus berguru, dan sejatinya memang gurunya yang bersanad kalau di sisi Quran. Karena itu untuk menjaga bahasanya keaslian, cara baca Al-Quran yang benar dan optimal. Dalam proses pembelajaran, dua-duanya bisa dilakukan, ya. Di YouTube bisa jadi sebagai teoritiknya, tapi ketika kita talaki, ya, talaki itu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu bertalaki kepada malaikat Jibril langsung. Jadi Jibril yang mengajarkan tentang baca tulis Al-Quran tadi di hadapan Rasulullah SAW. Maka dalam proses pembelajaran Al-Quran ada dua manhaj, at-talaqi wal musyafahah. Talakinya itu sekarang itu bisa offline dan online. Yang terpenting ya kayak gini bisa talaki online. Ini namanya berguru. Saya pun berguru kepada syekh yang ada di Bahrain. Jadi tetap misalkan saya baca Al-Fatihah, saya baca surat Al-Ikhlas itu. Kalau tidak ada guru yang membimbingnya, bisa jadi nanti kalau kita, karena begini, memang cara pandang orang-orang di luar Islam itu dibikin abu-abu, ya Mas. Di Google itu kan siapa aja bisa. Makanya kalau kita tidak punya pengetahuan basic, karena di Google kan yang bahasanya yang abu-abu ada, yang jelas ada gitu. Kemudian dari bahasanya dari pihak kanan ada, dari pihak kiri ada gitu. Semuanya memang diberikan wadahnya gitu. Yang dikhawatirkan kalau kita tidak punya guru yang bersanad, yang lurus, dan tidak punya mata rantai
yang jelas, syukur-syukur memiliki mata rantai yang jelas, itu akan mendatangkan keberkahan. Yang kedua akan menghadirkan keselamatan dari kesalahan-kesalahan yang menyimpang baik secara lahir maupun secara batin. Wallahu a'lam. Begitu, Mas Moderator. Terima kasih, Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan yang terakhir, ada yang ditanyakan, silakan untuk teman-teman. Permisi Pak Ustadz, Ya, silakan Mas Adi. bertanya. Masih terkait mimpi. Ini bagaimana sih cara kita mengenali kalau mimpi itu datangnya dari Allah? Dan bagaimana kalau memang benar itu dari Allah datangnya, cara kita menyikapinya? Maupun bukan dari Allah gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Begini, Mas Adi udah nikah belum? Udah ya? Belum Pak, masih semester. Nah ini, ya. Jadi begini, yang pertama, sering kesleo dari terkait tentang masalah jodoh dalam mimpi, lewat mimpi. Yang pertama, jangan terjebak oleh sebuah pemahaman bahwa jodoh itu harus melalui lewat mimpi, misal ya. Itu yang sering kesleo juga di masyarakat. Jadi belum tentu apa yang muncul di dalam mimpi kita itu dari Allah. Karena memang setan akan selalu memberikan taswis. Setan akan memberikan was-was kepada kita. Dan itu akan memberikan sebuah keraguan-raguan. Yang benar itu adalah ketika kita mau, misalkan mau menikah atau mau punya jodoh, kemudian kita terus sholat, kemudian terus melakukan sedekah. Itu ketika kita sholat, memohon pertolongan kepada Allah, kemudian walaupun tidak keluar di dalam mimpi kita, itu kalau hati kita kok setelah sholat memohon pertolongan rasanya kok lebih cocok sama si A gitu misalkan, maka itu yang menjadi bawaan hati kita menjadi sebuah ketenangan. Karena ada orang yang selalu misalkan masalah jodoh harus muncul dulu di mimpi, ya nggak bisa, harus dimunculkan di dalam mimpi. Ataupun sebaliknya, ketika mimpinya kok dia tapi hatinya enggak, itu terjadi sebuah taswis, ya, sebuah keraguan-raguan. Dan setan kerjanya ya selalu memberikan taswis tadi kepada kita, memberikan keraguan-raguan kepada kita. Maka kita bagaimana untuk membersihkan bahwa mimpi dari Allah atau tidak? Ya sebenarnya kata kuncinya adalah kita harus selalu kuat untuk selalu melakukan hubungan kita dengan Allah dengan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail, sholat malam, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka insya Allah Allah akan berikan ketenangan untuk menjawab dari setiap mimpi-mimpi. Bahkan dengan semakin kita dekat dengan Allah, dengan kebaikan-kebaikan itu akan mencoba untuk menganalisa, oh ini ya ternyata hikmahnya. Pantesan kemarin mimpi saya kayak gini. Itu bisa jadi akan seperti itu hadir gitu. Ya. Dengan kedekatan kita dengan Allahnya semakin dekat dan kuat. Jangan sampai sudah mimpinya banyak tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu Mas Adi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, sangat jelas. Sama-sama. Ya. Oke, mungkin waktunya sudah selesai Pak Ustadz ya. Monggo. Ya. Sebelum diakhiri, mari kita dengarkan closing atau kesimpulan sekali lagi dari narasumber kita, Ustadz Ahmad Wiri. Disilakan, Ustadz. Baik, sebagai closing statement, hikmah ataupun kesimpulan dari kajian kita hari ini, yang pertama bahwa kisahnya Nabi Yusuf memberikan sebuah inspirasi keteladan kepada kita terkait tentang kisah-kisah kehidupan, dan itu nyata. Itulah kenapa Al-Quran bicara, Al-Quran memberikan sebuah statementnya. Mudah-mudahan kisahnya Nabi Yusuf yang hari ini kita kaji memberikan penguatan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terkait tentang semoga kita dijauhkan dari sikap hasad. Ya, ini yang sering membahayakan. Orang kalau sudah hasad itu bisa jadi pakai ilmu hitam, ya, ilmu sihir, dan itu mengerikan. Ya, kalau sudah maka itulah kenapa kita pula selalu bersyukur memohon perlindungan. Itu ada semua karunia itu kepada Allah. Jangan sampai ada orang yang bikin dengan hadirnya kita aja sakit hati. Ya buktinya Yusuf saja
gantengnya dia bikin orang berbuat jahat, itu makanya berat jadi orang ganteng ya, ataupun wanita cantik. Jadi semuanya penuh dengan ujian-ujian, dan mudah-mudahan kisah yang tadi disampaikan memberikan penguatan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan Ustaz juga mohon pamit. Kita tutup dengan hamdalah rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ustadz pamit ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, langsung ditutup Pak Rafat. Ya udah di close saja. Iya, Oke, siap. terima kasih teman-teman semuanya Iya. yang belum nambang backlink segera ya, Siap. supaya bisa terindeks di harapnya. Terima kasih teman-teman. Ya, siap Pak Rafat. Aduh, di stop dulu nih.